Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sore hari ini kita kembali bersuka cita sebab masih dipertemukan dalam ibadah. Sejenak kita tunduk berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi menaikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau begitu baik bagi kami. Kekuatan, kesehatan masih Kau berikan buat setiap kami, untuk kami terus melayani Engkau, untuk kami terus mempermuliakan nama-Mu. Bertahtalah di atas pujian kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Mari naikkan syukur kita sore hari ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia begitu baik bagi kita. Haleluya. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semua Tuhan beriku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Hey. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Semua Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, sejenak kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh diisi oleh firman Tuhan. Apapun rencana Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Dia memberi yang terbaik buat setiap kita. Haleluya Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi ujian, lewati cobaan, tanganmu melindungi
hadapan Tuhan kemenangan kita dengan segenap hati. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sebab Kaulah Tuhan kemenangan kami, Yesus. Untuk itu sore hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Oh, sembah Dia, tinggikan nama Yesus. Kau Allah kemenanganku. Haleluya, haleluya, Yesus, oh Yesus, ku sembah Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Kau Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, nama-Mu ajaib. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Oh Yesus, haleluya, terima kasih, syukur, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
Bapa, sore hari ini kami bersyukur karena namamu terus dipermuliakan di muka bumi ini Bapa. Dan jikalau sebentar Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap menerimanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat kembali hadir dalam satu persekutuan ibadah, sekalipun Tuhan belum izinkan kita bertatap muka. Namun satu hal yang perlu kita tahu bahwa Allah adalah sumber pengharapan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Nah puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sore hari ini saya rindu mengangkat sebuah tema yang bertemakan Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah penolong kita, yang terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b sampai ayat yang ke-6. Sekali dengan tema Tuhan adalah penolong kita, yang terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b sampai ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita semua. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini ada satu perenungan firman Tuhan yang sudah saya bacakan, dan saya rindu berbagi berkat di tengah-tengah kehidupan dan situasi yang tidak menentu. Awalnya penulis kitab Ibrani menulis kitab ini ditujukan kepada 12 suku Israel yang sedang merantau. Kondisinya hampir sama. Pada waktu itu pun mereka sangat membutuhkan nasihat, mereka sangat membutuhkan bimbingan, dan mereka sangat membutuhkan penghiburan. Nah, untuk itu surat Ibrani ini ditulis mengingatkan kepada mereka kembali bahwa mereka punya Allah yang sangat luar biasa. Allah yang mempedulikan kehidupan orang-orang Ibrani pada waktu itu. Di dalam tafsiran penulisan kitab Ibrani ini, Bapak Ibu saudara Tuhan, dikatakan di sana ada 3 perkara yang dikemukakan oleh penulis kitab Ibrani. Yang pertama, dikatakan Yesus adalah anak Allah. Ini yang perlu disadari oleh mereka, bahwa tidak ada Allah yang lain kecuali Yesus Kristus. Dia telah menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus adalah anak Allah yang kekal. Ia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya untuk menderita sebagai manusia. Dan yang kedua, surat Ibrani ini dituliskan untuk mengingatkan kepada mereka bahwa mereka memiliki Tuhan yang telah menyatakan dirinya sebagai imam yang abadi, yang lebih tinggi daripada imam-imam di dalam perjanjian lama. Yang ketiga, Bapak Ibu, diteguhkan juga di sana bahwa mereka memiliki Allah, ya, Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi pengantara antara orang percaya kepada Bapa di surga. Yesus menjadi pengantara. Pengantara karena apa? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tentu dalam penulisan kitab Ibrani inilah saya mengambil sebuah tema yang bertemakan Tuhan adalah penolong kita. Ya, Tuhan adalah penolong kita. Di dalam kitab Ibrani yang sudah saya bacakan tadi, di pasal yang 13 ayat 5b di sana dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dikatakan di sana, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Katakan amin. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di dalam hal ini pun, ya, ketika menghadapi lawan-lawannya, Raja Daud pun pernah berkata di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-54, di situ saya tuliskan di ayat yang ke-6, di sana dikatakan, sesungguhnya
ya, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Daud katakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kalau dalam terjemahan sehari-hari di sana dikatakan, tetapi Allah adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku. Kesempatan sore hari ini saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tentunya, bahwa kita punya Allah yang sangat luar biasa. Allah yang menjadi penolong atas setiap kita. Dalam segala keadaan, dalam segala kesulitan-kesulitan hidup yang sedang kita alami sampai hari ini, saya perlu sampaikan bahwa Allah tidak pernah berubah akan janjinya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya dan amin janjinya. Dia tetap akan memberikan pertolongan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Bahkan saya teringat sebuah lagu yang pernah saya nyanyikan juga lagu ini. Dan saya sangat suka dengan lagu ini. Ketika mengisahkan tentang Musa, dikatakan di sana lagu ini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Dan lagu ini berkata, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Musa. Bila Tuhan tidak berjalan bersama dengan Musa, Musa tak mau berjalan. Dan jikalau hanya malaikatmu menyertai aku Tuhan, dia katakan, aku pun tak mau berjalan. Saudara dikasihi Tuhan, saya perlu ingatkan kembali, kita punya Allah dan Tuhan adalah penolong kita. Dia sanggup memberikan penyertaannya dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kitab Ibrani ditulis, meneguhkan setiap kita di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Daud juga menyampaikan, ya, yang tadi sudah saya bacakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, saya tulis dalam konteks khotbah saya, dalam maklah khotbah saya, yang pertama adalah kita harus berharap kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan 2, 3. Kita harus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam kondisi seperti inilah, ya, dalam kondisi yang tidak menentu itulah sebetulnya setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang sudah merasa terpanggil sesuai dengan kasih karunia dan pilihan Allah atas setiap kita, perlu membuktikan apakah benar-benar kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan apa tidak. Nah, ini tentunya Bapak Ibu saudara Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita mengerti. Kalau di dalam kitab Amsal pasal yang 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Kita harus berharap kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan adalah penolong kita. Berharap kepadanya dalam hal apa? Dan saya perlu sampaikan, dalam segala hal, saudara. Dalam segala hal. Mengapa perlu saya sampaikan dalam segala hal? Tadi pagi disampaikan oleh Bapak Titus bahwa dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Itu berlaku bagi orang-orang yang berharap kepadanya, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu adalah saudara dan saya. Sore hari ini perlu saya ingatkan kembali, hal yang pertama yang harus kita miliki, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya mau bandingkan dengan kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat ke-31 sampai 34. Ya, di sana dituliskan oleh Nabi Yeremia seperti ini. Di dalam kitab Yeremia pasal ke-31 ayat 31 sampai ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka
untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah Bapak Ibu, dalam teks ini tentunya ada satu pembanding. Bagaimana setiap kehidupan orang-orang yang seharusnya berharap kepada Tuhan. Kita melihat kisah dari peristiwa bagaimana pada waktu itu bangsa Israel ini berjalan eksodus keluar dari negeri perbudakan menuju negeri perjanjian. Allah yang sudah berjanji menyertai mereka. Allah yang sudah berjanji memberikan pertolongan bagi mereka. Sudah seharusnya orang-orang Israel pada waktu itu bergantung harap kepada Tuhan, bukan? Bukankah seharusnya bagi orang-orang Israel mereka percaya bahwa Allah yang menyertai mereka adalah Allah yang luar biasa? Musa hanyalah hambanya, saudara. Ketika tulah demi tulah, 9 tulah dikirimkan supaya mereka lepas dari negeri perbudakan. Kita ingat peristiwa itu. Bukankah Allah yang luar biasa yang menyertai Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari negeri perbudakan? Mereka menyeberang laut Tebrau pada waktu itu. Ketika Musa mengangkat tongkat, Allah bekerja, kuasanya terjadi. Namun kita melihat peristiwa demi peristiwa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Seharusnya mereka berharap bersandar kepada Tuhan. Namun justru bangsa ini, Alkitab katakan, dia lebih mencintai negeri perbudakan daripada negeri perjanjian yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita membandingkan kehidupan kita di masa-masa kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, dengan kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus ini, saudara, sekarang ini kita hidup, bagaimana kehidupan kita? Kalau Anda menganggap Anda lebih enak belum percaya kepada Tuhan Yesus, silakan Anda lakukan. Namun saya berani bersaksi, hidup di dalam Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ketika engkau berharap kepada Tuhan, saudara, saya perlu sampaikan, perjanjian ini berlaku bagi setiap kita. Memang pada waktu itu perjanjian Allah awalnya, ya orang-orang dengan orang-orang Israel pada waktu itu di negeri perbudakan, ketika mereka harus masuk ke tanah perjanjian, tidak ada satupun yang bisa masuk ke sana kecuali Yosua dan Kaleb. Sehingga perjanjian kedua inilah Tuhan perlu ulang kembali. Bukan Allah yang salah, bukan keadaan yang perlu dikambing hitamkan, bukan Allah disangsikan bahwa Allah tidak bisa memelihara umatnya. Pada waktu itu Allah pelihara umatnya. Siang hari Allah berikan tiang awan, malam hari Allah berikan tiang api. Ketika mereka kekurangan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Ketika mereka ingin makan roti, Tuhan kirimkan mana roti dari surga. Betul kan saudara? Maksud saya begini, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, perjanjian ini berlaku bagi kita. Lihat Bapak Ibu, di dalam teks Yeremia tadi, pasal yang ke-31 yang sudah saya bacakan, di sana dikatakan, ya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Lihat Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di situ dulu. Saya ingin menjelaskan konteks ini. Bagaimana ketika Tuhan menaruh Taurat itu di dalam batin kita, ya di sana dikatakan mereka di dalam batin mereka dan menuliskannya
dalam hati mereka. Saya mau sampaikan bahwa sebetulnya saudara dan saya adalah suratan-suratan yang terbuka. Saudara dan saya adalah Israel rohani yang bisa dibaca semua orang. Sehingga sangat penting bagi setiap kita, jikalau kita mengaku bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka hal yang pertama, yang mendasar, yang perlu saya sampaikan adalah kita harus berharap kepada Tuhan. Di sana dikatakan, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita harus berharap kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan atas kita. Sampai hari ini restorasi itu boleh terjadi. Sampai hari ini pemulihan itu boleh terjadi. Keluarga kita dipulihkan, katakan amin. Dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti apapun, mari dorong. Suami mendorong istri untuk semakin apa? Semakin berharap kepada Tuhan. Suami dan istri juga mendorong anak-anaknya. Supaya apa? Supaya mereka berharap kepada Tuhan. Saya percaya saudara, ketika engkau punya keyakinan yang teguh di dalam iman, yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, maka saya percaya pengharapanmu sungguh ada. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu pengenapan firman Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Dalam kondisi pandemik ini, apakah kita sudah mudar pengharapan kepada Tuhan? Dan saya perlu ingatkan kembali, surat Ibrani ini yang awal sudah saya bacakan sebagai pendahuluan, itu memang ditulis tujuannya adalah untuk menasihati, untuk membimbing, dan untuk memberikan penghiburan bagi setiap kita. Dan saya berharap ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Nah saudara, yang kedua sekarang. Yang kedua, karena Tuhan adalah penolong kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang kedua adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Katakan 2, 3. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ini yang seringkali senang ayat ini. Satu ayat yang di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Oke, di sana dikatakan, yuk baca sama-sama ya. Di rumah dengan saya kita baca sama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Semua berkata amin. Saudara, karena Tuhan adalah penolong kita semua, maka yang kedua ini perlu kita lakukan. Yang kedua adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi katakan 2, 3. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jikalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, maka Alkitab berkata kepada kita, bagaimana Allah akan memberikan kepada kita penyertaannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya sampai ke batang air. Ya. Bahkan kalau dibandingkan dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, saudara dan saya tentunya mengandalkan Tuhan di sini adalah satu bentuk keyakinan kita bahwa Allah sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Untuk itu Yeremia dengan ketulusan hatinya dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Namun sebelumnya di ayat yang kelima, dengan jelas jika dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah manusia yang hatinya jauh daripada Tuhan. Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia perlu mengingatkan kembali bahwa hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya berhak menikmati kebahagiaan. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Engkau mau mengandalkan siapa, saudara? Mau mengandalkan siapa? Engkau mau mengandalkan saudaramu? Engkau mau mengandalkan suamimu? Mau mengandalkan istrimu? Terkadang orang yang kau cintai pun bisa melukai hatimu. Terkadang orang yang kau bangga-banggakan, anak kecil dibesarkan, besar digadang-gadang, besok gede lah iso gede. Ya. Ngenak nih bapak ibu begitu kan? Disekolahkan dengan keringat, tak peduli hujan, tak peduli panas. Namun ketika sudah beranjak dewasa, belum sempat cari pekerjaan, belum sempat. Diomongi manas nih, hati nih. Saya berharap itu bukan Bapak Ibu Saudara dan saya ya, yang punya anak-anak yang seperti itu. Saya percaya anak-anak kita diberkati Tuhan luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita mau mengandalkan siapa sekarang? Mengandalkan siapa? Mau mengandalkan manusia? Kan Alkitab jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Namun dengan jelas di dalam kitab 2 Tawarik yang saya bacakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kalau dalam teks sehari-hari Bapak Ibu dikatakan, Tuhan mengawasi seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya bagi orang-orang yang setia kepadanya. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun dalam masa-masa yang sukar, lockdown Pak, yo gak kowe tok aku yo di lockdown, sama saja. Ya tak? Harus social distancing. Itulah. Penutup guyu dengan semua ya toh. Seneng lah aku salah, seneng sih. Karena saya begini, bukan dari kesalahan itu, tapi saudara mengerti maksud saya. Tapi saya perlu ingatkan kembali, dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi sesukar apapun, saudara andalkan Tuhan, jangan yang lain. Percayalah bahwa apa yang sedang kita lakukan, sedang mengerjakan apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, sesungguhnya Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan saya berharap juga dalam kondisi seperti ini, saudara tetaplah engkau percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hanya Dia yang harus kita andalkan dan bukan yang lain. Percayalah, tunggu penolongan Tuhan. Tunggu pertolongan Tuhan saudara. Dan sampai hari ini pun saya juga menunggu itu. Dan sampai hari ini pun saya juga jatuh bangun dalam berpengharapan kepada Tuhan. Genek lockdown Bapak Ibu. Gak bisa keluar kota. Masa saya mau bersuka cita ketika saya diberkati saja? Kalau kondisi seperti ini saya bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan atau mencari kambing hitam karena kondisi keadaan, saya nggak mau seperti itu saudara. Saya mau tetap bersyukur atas hidup ini. Dulu saya nggak punya apa-apa. Mau nggak? Yang Bapak Ibu Gembala saksi nih. Dalam kondisi sulit sesulit itu Tuhan tunjukkan rahmat dan kasih-Nya. Dia berkati. Dan saya pun percaya dalam kondisi sesulit ini pun, jikalau saudara dan saya berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi. Saudara pasti diberkati. Amin. Saya berharap seperti itu. Jemaat GBT baik yang di pusat maupun di cabang-cabang, ingat pesan ini. Ayo berharap kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Jangan berharap kepada pencairan dari BLT. Baru-baru ini saya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan dan saya teruskan di rumah dengan istri saya.
Kadang orang tidak termasuk kita. Ada banyak orang disebut miskin nggak mau, disebut orang kekurangan nggak mau. Tapi kalau nggak dapat BLT ngamuk-ngamuk, RT diseneni, RW didamprat, dataku. Tapi kalau disebut orang nggak punya nggak mau. Tapi nggak oleh PKH, ya itu bukan termasuk kita. Saya percaya bahwa Allah sampai hari ini sedang menyediakan Bank BHS, Bank Harapan Surga bagi kita. Katakan amin. Pegang janjinya, saudara. Pegang janjinya. Bukan kita saja yang mengalami kesulitan. 100 berapa puluh negara juga mengalami kesulitan yang sama. Saya kira ini namanya bencana. Bapak Ibu tahu bencana? Bencana itu gak pandang wong melarat wong sugih, Bapak Ibu. Sama. Bencana, kalau orang miskin saya nggak bisa makan, Pak. Loh, orang kaya pun kalau dia kena bencana nggak bisa makan loh. Ini namanya bencana, semua orang bisa kena. Jadi saya perlu ditolong, Pak. Saya perlu ditolong. Jajal. Kalau ini kedengaran sama saya, sidang jemaat GBT baik di pusat mau di cabang-cabang, saya akan sampaikan berharap kepada BHS, Bank Harapan Surga. Ini bencana, Bapak Ibu. Orang yang kaya bisa jadi miskin. Orang yang miskin bisa tambah miskin. Orang yang tidak bisa makan sekarang dihidupi pemerintah. Betul nggak? Dan kalau kita mendapat bersyukur, kalau nggak dapat ya anggaplah itu keuntungan bagi yang lain. Jangan menyalahkan pemerintah. Hari ini pemerintah juga mengalami kesulitan yang sama, saya kira. Sebab ini bencana. Ya. Yuk next, supaya tidak terlalu lama. Oke, yang ketiga. Karena Tuhan adalah penolong kita, maka yang ketiga adalah kita harus percaya dengan segenap hati. Yuk sama-sama katakan 2, 3. Percaya dengan segenap hati. Saudara, di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat keempat sampai ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, sudah dikasih Tuhan, yang ketiga ini hal yang paling penting, ya, yang perlu saya ingatkan kembali, kita harus percaya dengan segenap hati kita. Segenap hati kita. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, coba buka Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab apa? Didirikan di atas batu. Semua katakan amin. Seberapa hebat hujan dan banjir datang, seberapa besar dan dahsyat angin topan melanda, namun Alkitab dengan jelas berkata, ketika engkau percaya dengan segenap hatimu, maka bangunan rohani kita, rumah rohani kita tidak akan roboh, saudara. Ini yang paling penting. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, engkau lebih percaya kepada siapa? Engkau mau percaya sama Pak Lurah? Pak Lurah dewe yo bingung. Percaya sama Pak RW dewe yo bingung. Dan saya perlu sampaikan, yang perlu engkau percayai adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang empunya segala sesuatu. Tuhan pernah jadi manusia. Gak ndelok manusia seperti kita ini kesulitan, Tuhan juga mentolong, saudara. Dia pasti turunkan mujizat dengan caranya yang ajaib. Alkitab dengan jelas berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, artinya dia tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian yang mendengar suara kebenaran sore hari ini, dimanapun Anda berada,
Ayo kita semakin percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Amin. Suami semakin mendorong istrinya untuk percaya kepada Tuhan. Istri mendorong suaminya untuk percaya kepada Tuhan. Suami dan istri mendorong anak-anaknya semakin percaya kepada Tuhan. Ayo kita percaya kepada Tuhan. Dan jangan kepada yang lain. Saya percaya pemulihan itu akan segera terjadi. Saudara, tema kita restorasi harus kita ungkap terus di tahun ini. Tuhan ingin pulihkan kita. Jadilah berkat. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Jadilah berkat. Supaya di tengah-tengah dunia seperti ini, terang kita tampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ingat pesan saya saudara. Kesimpulan itu. Tuhan adalah penolong kita. Maka kita perlu lakukan 3 hal. Yang pertama, kita harus berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sore hari ini kami bersama-sama boleh mendengar firman-Mu. Firman yang sanggup mengajar, yang sanggup menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Jangan pernah berhenti Engkau memberkati kami. Sekalipun firman-Mu cukup sampai disampaikan Bapa, namun hamba-Mu percaya Engkaulah yang menaruh Taurat-Mu di dalam batin kami, sehingga kami menjadi Israel rohani. Bagaimana suratan-suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang itu adalah kami. Sebab hanya gereja yang menerima itu. Untuk itu teguhkanlah kami, kokohkanlah panggilan kami, supaya kehidupan kami sadar bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi penolong kami. Berkati kami semua. Berkati Bapak Ibu Gembala yang sudah menggembalakan setiap kami semua. Berkati seluruh sidang jemaat, baik yang ada di pusat maupun di cabang-cabang yang mendengar firman Tuhan hari ini, baik melalui radio Shalom maupun streaming di YouTube. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan di rumah, sore hari ini kita sudah beribadah, tentu berkat Tuhan melimpah, dan kita percaya bahwa firman yang disampaikan takkan kembali dengan sia-sia. Tuhan adalah penolong kita yang setia, terus pegang janjinya. Haleluya. Nah kasih Tuhan, kalau Anda ingin memberikan persembahan, silahkan di rekening persembahan di 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih di rekening BCA, atau di rekening persepuluhan di BCA juga di 033 888 191 atas nama GBT Kristus Pengasih. Kasih Tuhan, persembahan Anda akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, terus berdoa, terus mendukung pelayanan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Nah, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita karena Tuhan penolong kita yang setia. Haleluya. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa di surga, kami tahu Engkau adalah penolong kami yang setia. Kami tak khawatir lagi dengan kehidupan ini, sebab tangan Tuhan yang menolong adalah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Terima kasih Tuhan. Lihatlah anak-anak-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing.
Mereka tetap melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah ibadah mereka bersama. Kami yakin dan percaya semua keluarga-keluarga di rumah yang sedang beribadah dan menghadap Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kekuatan dan kesehatan umat-Mu. Berkati usaha dan pekerjaannya. Berkati keluarga, anak cucu dan mantunya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami sekeluarga siap melayani Tuhan. Kami membutuhkan penolong yang setia, yang ajaib itu, mengurapi setiap kami dan memberkati setiap umat-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi ke sorga. Urapi kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Urapan yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.